Akan beroleh selamat. Inilah maunya Tuhan, semua orang selamat. Saudara terkasih, kami bisa berjalan juga melihat kebaikan Tuhan dan tetap setia di dalam Tuhan. Ini adalah awal berkat-berkat Tuhan sedang Tuhan limpahkan, sedang Tuhan kerjakan. Sekarang pemerintah bilang adalah tahun ini adalah tahun gelap, tahun ini adalah tahun resesi. Tapi saudara, kita lihat COVID-19 kita sudah lewati karena pertolongan Tuhan. Amin. Kita ditolong oleh Tuhan dari segala malapetaka. Maka 2023 ini, kalaupun dunia berkata tahun ini adalah tahun resesi, saya percaya Tuhan sudah siapkan berkat memberkati saudara. 2023 saudara akan menaik, bukan menurun. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita tidak turun tapi menaik. Saudara terkasih, proses bisa jadi, bisa datang, tapi ketika kita bertahan mengikuti rencananya Tuhan, kita menaik bukan menurun. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami banyak juga keliling ya di kota Medan, di kota Kabanjahe. Saya sangat bersyukur ya berjumpa dengan beberapa saudara kita, ya orang tua daripada Ibu Juli Ginting kami bisa bertemu, orang tua daripada Ibu Eva Ginting kami bisa bertemu, dan juga sampai ke Sukamakmur kami juga sudah bertemu dengan orang tua dari Bapak Riwaldi. Kami sudah ada di sana. Kami dijamu luar makan sore ya di Sukamakmur, di rumah kakaknya Pak Riwaldi di sana. Kami dijamu makan di sana sebelum pulang karena memang macet luar biasa, saudara. Medan ke Kabanjahe bisa ditempuh kadang kalau tidak ada macet. Kalau dari Medan ke Kabanjahe 2,5 jam selesai, saudara. Kalau sekarang bisa 10 jam. Karena macetnya kadang luar biasa, saudara terkasih. Ya, maka saya sering kaki saya ini naik betis, namanya mobil-mobil manual. Ya, kalau sudah mulai tanjakan seperti ini, mulai dari berangkat dari Sembahe naik terus, kadang saya nggak sampai hati mengasih bawa si ini yang bawakan begini sampai ke atas. Tapi kalau sudah mulai turun, ya dari dari rumah pil-pil ke bawah, kalau mau turun saya kasih enak bawah. Ya, dia juga mau punya pengalaman jalan. Tahun depan mungkin dia pulang, dia sudah bisa lebih tahu lagi jalan-jalan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau lihat sebentar kebenaran firman Tuhan. Coba kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Ya. Di dalam kitab Matius, di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat 3. Bila mana ibu dan bapak saudara terkasih sudah menemukan kebenaran firman Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-3. Saya undang kita baca secara bergantian sampai ayat yang ke-14. Saya ayat yang ketiga, saudara ayat ke-4 dan ke-5, saya demikian seterusnya ke-14 kita bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 24 ayat 3. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan mendengar tentang perang, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi,
tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling ayat 11 saya ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat bersama. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Silakan dulu. Sudah dulu? Coba kita baca ayat 12. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tahu saudara dingin? Berdekat. Saudara terkasih di dalam Tuhan, arti kata dingin, pengertian di dalam Tuhan adalah tidak peduli, Bapak Ibu. Tidak peduli dengan orang lain. Inilah arti kata dingin. Maka karena bertambahnya kedurhakaan, penyebabnya kenapa kasih kebanyakan orang menjadi dingin, karena menjadi anak durhaka, saudara. Di sini tidak ada yang mau menjadi anak durhaka, amin. Yang mau menjadi anak durhaka boleh angkat tangan. Tidak ada. Tapi kalau anak mendurhaka ada. Karena kalau anak durhaka bisa disengaja dan tidak disengaja, saudara. Saudara terkasih di dalam Tuhan, satu hal kebenaran firman Tuhan mengatakan adalah, ya, dikatakan di dalam ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kata waspada adalah berjaga-jaga, menjaga-jaga, menjaga diri sendiri, menjaga orang di sekitar kita, menjaga keluarga kita, karena waspada. Kata waspada ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, berarti ada urgensi, artinya ada masalah yang sedang ingin menerpa kehidupan manusia. Maka kita disuruh berjaga-jaga. Kalau bukan berjaga-jaga, kalau bukan karena waspada, berarti aman-aman saja. Berarti keadaan hidup kita sekarang ini sedang tidak aman-aman saja. Haleluya. Katakan kanan kiri, saudara, keadaan dunia sekarang ini tidak sedang aman-aman saja. Keadaan dunia sekarang ini tidak dalam keadaan aman-aman saja. Kalau keadaan sedang tidak aman-aman saja, banyak orang mengandalkan uang yang banyak, beli jet pribadi, beli ini, beli itu, supaya ketika akan terjadi masalah besar, masih bisa terbang ke tempat lain, masih bisa pergi ke daerah lain. Tapi ingat, itu semua tidak mendatangkan kebaikan. Kita harus orang yang memiliki gentleman di dalam hidup, orang yang memiliki keberanian, tidak pengecut dan tidak munafik, harus berani menghadapi tantangan. Harus berani menghadapi tantangan. Orang yang ciut nyalinya melewati tantangan ini adalah orang munafik. Katakan, jangan mau jadi orang munafik.
Karena kita suka tantangan, amin. Haleluya. Saya suka tantangan. Saya suka rintangan. Saya lihat saudara terkasih, sekarang ini ada satu gereja di Batu Haji. Mereka ibadah, sedang ibadah seperti itu, datang orang-orang begini saudara, mereka bilang stop itu ibadah. Tidak bisa ada ibadah di sini. Sampai hari ini belum jadi saudara. Itu mulai di tanggal 14 Desember sampai sekarang belum terselesaikan. Belum terselesaikan. Belum bisa sampai hari ini. Sudah turun senator, ada DPD kita beberapa orang, ada 2 orang perwakilan Kepri, ada di anggota DPRD Kota Batam, belum selesai sampai hari ini. Belum diizinkan untuk ibadah. Ini tantangan saudara. Kita ke tempat ini kita punya tantangan. Tempat lain kita juga sedang ditantang. Saudara terkasih di dalam Tuhan, maka orang yang tidak suka tantangan, orang yang munafik. Sudah dikatakan tadi, jangan mau jadi orang munafik kanan kiri saudara. Haleluya. Wah, ini dalam. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap perjuangan kita, apapun yang saudara kerjakan sekarang ini semua penuh tantangan, penuh rintangan. Untuk mendapatkan keberhasilan itu semua penuh tantangan. Tapi Tuhan berkata 2023, apabila engkau tidak menyimpang ke kiri ke kanan, apabila engkau tidak menyimpang ke kiri ke kanan, 2023 adalah tahun berkat bagimu. Amin. 2023 adalah tahun berkat bagi kita. Sebab janji Tuhan tergenapi. Yang kenapa dikatakanlah tentang tahun berkat saudara terkasih di dalam Tuhan? Karena ada tantangan. Ada tantangan yang besar yang sedang kita lewati. Tantangan yang besar, tapi Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkatnya untuk saudara. Tuhan sedang mempersiapkan apapun usaha saudara, Tuhan sudah persiapkan untuk melewati tantangan itu. Sehingga saudara akan melihat 2023 akhir, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong saudara. Satu hal saya mau katakan kepada saudara, tetap berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Jangan jauhi persekutuan. Jangan tinggalkan persekutuan. Coba lihat 1 Timotius 4 ayat 8. Coba bacakan. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Karena itulah kekuatan saudara dan saya. Itulah kekuatan kita ketika kita bersekutu. Ketika saudara berpikir persekutuan itu tidak penting, dan saudara berpikir persekutuan itu adalah beban, di sanalah engkau sedang mau dimakan oleh iblis. Coba bacakan. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Ingat, latihan badani terbatas gunanya. Semua kita sedang melatih diri kita di dalam ketaatan kepada dunia usaha, kepada dunia pendidikan, kepada semua pekerjaan kita sedang mengerjakannya, saudara terkasih. Tetapi itu semua terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya. Terus stop. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Katakan, ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Katakan balik lagi. Jadi jangan malas-malas ibadah. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Iya. Bapak ini saudara terkasih di dalam Tuhan. Karena itulah kekuatan kita next. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti untuk hidup ini dia menggenapi janjinya. Apa janji Tuhan bagi kita? Kita tidak menurun. Amin. Kita menaik. Itu tentang janji berkat. Tapi tentang janji berkat pemulihan dikatakan saudara, di dalam kitab Maleakhi dia katakan, di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat dia katakan, saudara sebentar, dia katakan apa? Maleakhi pasal yang keempat, saya lihat. Dia berkata, saudara terkasih, saudara dengarkan,
bahwa hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu akan datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang-cabang mereka. Saudara terkasih di dalam Tuhan, orang fasik dikatakan di sana bahwa sesungguhnya orang harinya itu akan datang menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami, ya, dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Dikatakan saudara terkasih, orang fasik itu sama seperti jerami. Kalau menjadi jerami tidak berguna, tidak berguna selain jadi kotoran. Saudara lihat, jerami hanya jadi kotoran, tidak berguna bagi manusia. Jerami tidak berguna kecuali dia dikasih makan untuk menjadi pakan lembu, dan setelah itu hanya menjadi kotoran. Seperti itulah keberadaan orang fasik. Maka jangan mau jadi orang fasik. Haleluya. Kalau mau jadi orang fasik, jadi dikatakan kalau mau jadi orang fasik kan begitu katanya, saudara terkasih. Orang fasik itu dikatakan, saudaraku terkasih, akan seperti jerami yang akan dibakar oleh hari yang datang. Berarti tidak berguna. Kalau kotoran masih berguna, masih bisa ditaruh ke kandang kan, untuk bisa. Tapi kalau dibakar, mau jadi apa? Jadi debu, tak berguna loh. Maka bersyukurlah sampai hari ini. Katakan kanan kita, bersyukurlah masih berguna. Banyak orang tidak berguna, saudara terkasih. Ya, banyak orang tidak berguna. Tapi kita semua masih berguna. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kenapa kita bersyukur? Karena kita masih berguna. Saya lihat waktu kami pulang kampung 20 tahun, 25 tahun yang lalu, masih kawan saya bermain, abang-abang saya sedikit di atas saya. Ketika saya pulang, dia sudah begini, miring ini sedikit. Tangan ini. Bebas kayak. Coba. Tak berguna lagi, saudara. Udah begini. Allah, katanya. Dikatakan kabel kata, tapi nggak jelas lagi loh Bapak Ibu. Mau jadi apa lagi? Kita bersyukur kita masih berguna. Haleluya. Ketika kita masih berguna, jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan hidup saudara. Ada kalanya kita tidak akan mampu lagi berbuat apa-apa. Ketika kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi, Tuhan akan melihat kebaikan yang saudara lakukan, bukan kefasikan. Ketika kefasikan yang saudara akan lihat, saudara akan seperti jerami, akan dibakar, tidak berguna. Tapi kita masih berguna. Haleluya. Dikatakan saudara terkasih dalam Tuhan ayat 2, saudara dengar. Tetapi kamu yang takut akan namaku, kata Tuhan, maksudnya nama Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjikrat-jikrat seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik. Haleluya. Kita akan menginjak-injak orang fasik, saudara terkasih. Maka jangan menjadi orang fasik supaya saudara jangan diinjak-injak. Haleluya. Supaya kita tidak diinjak-injak, kita tidak boleh menjadi orang fasik. Kita harus dikatakan di sana, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Surya kebenaran. Haleluya. Ketika surya kebenaran ada dalam kita, kita bagaikan anak lembu yang baru lepas kandang, berjingkrak-jingkrak, menginjak-injak orang-orang fasik.
Haleluya. Maka saya katakan, jadilah orang-orang yang taat akan kebenaran, supaya saudara mampu melangkah dan menjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Kalau saudara jadi orang fasik, saudara akan dipijak-pijak. Saya doa, jemaat Tuhan tidak ada yang akan menjadi fasik dan tidak ada yang akan dipijak-pijak. Haleluya. Amin. Ya, kalau dipijak-pijak waktu naik kapal kelut bisa jadi. Karena berebutkan ada lagi, seperti tidak ada lagi ruang. Saudara berkasih, ketika semua itu harus terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita lihat di dalam Matius ini tadi, saudara lihat, ketika penderitaan, permulaan penderitaan itu terjadi melanda bumi, apa yang harus kita lakukan? Maka apa yang harus kita perbuat untuk bisa bertahan supaya kita mampu sampai kepada tujuan? Pertama, waspada, saudara. Waspada. Saudara lihat, saya bacakan di dalam Matius tadi, saya katakan apa? Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Dengar perang, dengar kegempar, dengar kelaparan, jangan gelisah. Katakan lagi kanan kiri, saudara, jangan gelisah. Haleluya. Karena saudara gelisah akan khawatir. Khawatir tidak menambah sekasta jalan hidup. Kalau saudara khawatir, jantung bisa kumat. Amin. Tapi puji Tuhan, di sini belum ada sakit jantung. Belum ada yang pasang ring. Amin. Kalau udah pasang ring, ngomong keras pun kita dia menggigit. Ada teman saya pendeta, saya nggak tahu dia udah kena pasang ring. Dia ketika saya nelpon dengan dia, saya ngomong, kok gitu? Tolong Pak Pendeta, jantung saya udah nggak. Tapi di sini nggak ada, saudara. Mau suara keras, mau suara lembut, semuanya amin. Haleluya. Semuanya amin. Karena kita semua sehat-sehat dan walafiat. Kalau Tuhan sudah menjaga kita dari tahun-tahun yang lalu, maka tahun-tahun yang akan datang sampai kita lewati tahun ini, kita akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, saudara. Sebab apa? Karena kita mau berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam apa? Berjaga-jaga tentang perkataan, perbuatan, sikap, tingkah laku. Saudara terkasih, kita tetap berjaga-jaga. Kita menjaga kekudusan perkataan kita. Kita menjaga kekudusan hati kita. Kita menjaga hidup kita supaya kita tetap dalam kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Karena kasih Tuhan yang mampu melepaskan kita dari masa sulit dan masa sukar. Maka tadi dikatakan, saudaraku terkasih, latihlah dirimu latihlah dirimu beribadah. Karena beribadah itu mengandung janji, baik di masa hidup ini maupun di masa hidup yang akan datang. Berarti Tuhan tidak hanya menjamin hidup kita di masa sekarang, di masa mendatang pun Tuhan janji hidup kita. Kenapa kita mesti khawatir? Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di ladang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa kamu makan dan minum. Ayo katakan saudara tidak khawatir. Coba ikuti. Kalau saya bilang jangan khawatir, bilang saya tidak khawatir. 2, 2, 3 ya. Saya tidak khawatir. Apa yang Ya ada teksnya, coba unjukkan Martin atau saudara, coba unjukkan ya.
Main musiknya coba satu orang. Dia pelihara. Ini karena awal tahun, supaya kita jangan khawatir hari kita. Amin. Supaya kita ingat di awal ini bahwa Tuhan berkata kita tidak boleh khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bunga di ladang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu akan dinolakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Yang di bawah dari Bapa tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kamu akan menemukan. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Percaya? Amin. Tidak khawatir, tidak ragu, dengan iman. Haleluya. Ya, haleluya. Kita harus berkata bahwa Tuhan pelihara kita. Karena dia bilang begini. Tuhan tak, ya, dia bilang begini. Ada lagu, dia bilang begini. Tuhan tak pernah lalai menepati janjinya. Dia selalu tepati janjinya. Maka jangan lalai, saudara. Terus yang kedua, waspada atau berjaga-jaga supaya kita jangan tersesat, saudara. Itulah tandanya kita waspada, supaya kita jangan tersesat. Sekarang ini, setuju atau tidak setuju bahwa gereja sedang banyak menuju kepada kesesatan oleh karena hanya mengejar jumlah jemaat, mengejar hanya bagaimana supaya mereka terkenal. Banyak gereja sedang dibawa kepada kesesatan. Gereja, salah satu gereja besar di Indonesia, di gereja, saudara, gereja Jakarta, saudara, ia berkata bahwa malaikat itu bisa berjumbu-jumbuan, terjadi kesesatan, ingin menciptakan manufase baru supaya orang banyak datang berduyun-duyun. Dia berkata bahwa kita bukan menyembah Allah Tritunggal, tapi kita menyembah Allah yang Trinitas. Ini sedang banyak terjadi. Maka kita jangan terbawa dengan perkataan sekali Tritunggal, tetap Tritunggal. Sekali Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tidak akan tergoyah dengan apapun. Tetap bertahan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara terkasih, ini yang pertama. Yang kedua, jangan murtad dari Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan.
Katakan murtad. Sekali lagi murtad. Apa arti murtad? Arti kata murtad itu, saudara, memilih menjauhi diri dari Tuhan, memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menutup diri, mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Murtad. Orang yang murtad tidak akan mendapat kasih Tuhan. Kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara dengar, ya. Ayat 37 saya 42 saya bacakan di dalam ayat 24. Saudara dengar, dia katakan begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan kamu datang. Tuhanmu datang. Kita tidak tahu waktunya Tuhan kapan datang. Ibadah berguna untuk saat ini dan untuk depan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Jangan saudara akan tidak datang Tuhan mengambil saudara sedang saudara dalam kefasikan. Saudara sedang tidak ada dalam ketaatan. Saudara ada dalam kebencian. Yang rugi saudara tidak hamba Tuhan, tidak gereja. Yang rugi adalah saudara. Karena saudara datang dalam kefasikan. Tuhan tidak datang dalam sedang saudara bertahu. Saudara tidak tahu kapan dia datang. Maka jangan bertahan dalam kebencian, jangan bertahan di dalam kefasikan. Kalau masih ada 2022 saudara simpan kebencian, kalau masih ada 2022 saudara simpan kefasikan, buang kefasikan saudara. Haleluya. Jangan biarkan itu masuk dalam 2023 dalam hidup saudara, supaya saudara mengalami berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia teruskan, tetapi ketahuilah jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti dia berjaga-jaga. Kalau saudara tahu kapan iblis datang, tentunya saudara akan berjaga-jaga. Tapi saudara tidak tahu. Tuhan datang, saudara tidak tahu kapan dia datang. Tapi Tuhan, saudara bisa rasakan pemulihan dari Tuhan. Itulah tandanya Tuhan menghampiri saudara. Saudara dipulihkan oleh Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang dilawat oleh Tuhan. Gereja sedang dilawat oleh Tuhan. Kita semua dilawat diberkati oleh Tuhan. 2023 menjadi tahun berkah. Sekalipun dia berkata tahun yang kelam, tahun yang resesi, tapi bagi anak-anak Tuhan, tahun ini adalah tahun berkah. Maju melangkah, libatkan Tuhan. Kemanapun saudara pergi, jangan pernah tidak libatkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan saudara, tapi andalkanlah Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang kekuatan saudara. Jangan murtad. Tadi malam kami mengikuti Natal. Ya